Halo semuanya para manajer Liga Pasnet. Kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial event tahunan kali ya. Kalau tahun lalu kita kedatangan Maudy Kusnaidi sebagai Zainab, sebagai Bu Broto. Kali ini kita kedatangan, kita berikan applause yang meriah terlebih dahulu untuk fans Spurs juga Mas Damas. Fans Spurs, Eddie Mayer adalah anak dari Mpok Maudy dan juga seorang fans Spurs dan wajahnya sangat ganteng seperti Son. Oke ya, kita berikan halo, apa kabar Eddie? Ya, apa kabar Mas Damas? Terima kasih. Aku sini bisa ngomong tentang FPL. Oke, kita ketemu lagi setelah hampir 1 tahun ya. Minum dulu nggak apa-apa. Oke. Untuk membuka pembicaraan kali ini, saya juga ditemani oleh Albana. Halo Mas Albana, selamat malam. Halo Mas Damas. Albana belakangnya backgroundnya ada Liga Pasnet, tapi kalau saya beda dong. Kalau saya fansnya Eddie ya. Sebenarnya fans MU, tapi karena MU baru keok, jadi saya fans Spurs saja ya. Tapi untuk pelafalan Eddie Mayer jangan Eddie Maguire ya. Tolong ya. Eddie Mayer bukan Eddie Maguire. Oke. Untuk yang pertama untuk Bro Eddie nih, sepertinya baru senang sekali karena Spurs kedatangan pelatih baru, pelatih yang didiam-diamkan oleh seluruh fans MU ya, dan pelatih yang kemarin membawa fans Inter menuju langit soft 7 kali ya. Akhirnya saat ini memegang Spurs. Gimana perasaannya Bro Eddie setelah mendengar Spurs ternyata dilatih oleh seorang Antonio Conte? Pak Bro itu sangat seneng. Conte itu pelatih yang sangat baik. Aku udah ikutin dia dari pas dia di Inter. Soalnya aku sih sebenarnya kalau Liga Italia juga paling sukanya itu Milan sih sebenarnya. Sama. Cocok. Itu Inter adalah tim maha dahsyat, ya nggak? Cocok kan? Iya. Gitu. Nggak salah. Kalau kamu memilih Inter itu nggak salah. Memang benar. Iya. Jadi gitu. Conte mainnya dia bagus tuh, formasinya bener. Aku sebenarnya suka formasinya dia tuh kayak attacking gitu, tapi masih bisa defense juga sekalian ya gitu. Betul. Catenaccio ya dia. Jadi bertahannya juga sangat rapi, serangannya juga luar biasa ya. Iya. Padahal tuh formasinya kan fokusnya offense, tapi defense-nya tuh juga bagus itu. Wah, itu bagus itu. Dan yang paling spesial di Antonio Conte itu kan biasa menggunakan 3 pemain belakang, sehingga pemain sayapnya akan leluasa bergerak sampai ke depan gitu kan ya. Nah, kira-kira nih Spurs saat ini kan sekuatnya tanda kutip nih ya, bukan sekuat idamannya Conte. Kira-kira kalau Eddie sendiri berharap Conte itu membawa siapa dari Inter nih gitu. Kira-kira siapa yang perlu dimasukin ke Spurs nih? Wah, Januari besok. Ada yang bilang si itu De Vrij mau datang ke Tottenham sama si Barella. Wah, itu kalau Barella datang tuh wah bagus itu. Wah, kacau. Kalau Barella datang, Spursnya bagus, Internya kacau. Kasihan saya sebagai fans Inter. Kalau jadi masuk ke situ bubrah nih. Inter bisa jadi kolaps ya nggak kalau Barella masuk ke Spurs. Internya bisa jadi mediocre. Spursnya memang bagus kalau ada Barella. Paling cocok kalau Spurs mendatangkan mungkin ya Brozovic atau Gagliardini ya. Gagliardini juga oke kan. Vidal gimana Vidal? Boleh. Kan? Sanchez juga nggak apa-apa. Lautaro jangan. Oke. Mas Bro Eddie sendiri, ini kan Spurs dari Conte itu baru 2 pertandingan ya. Baru 2 pertandingan kemudian terkena international break. Spurs baru 2 pertandingan, 1 kali menang dan 1 kali imbang. 1 kali imbangnya juga tanda kutip, sebenarnya Spurs berpeluang sekali memetik poin di kandangnya Everton kemarin. Gimana menurut Eddie sendiri pertandingan kemarin gimana? Spurs lawan Everton? Ya biasanya sih ya emang manajemen yang bagus datang ke tim itu menang terus 5 kali pas mereka pertama masuk. Tapi Conte belum menang ya, tapi sih nggak bisa bilang sih cuman baru main 2 kali, kita lihat dulu lah. Ya. Betul. Kalau untuk kedepannya kita bicara FPL ya. Spurs ini kan sebenarnya enak nih lawan kedepannya, hampir 4 pertandingan ke depan cuman lawan Burnley, Brentford, dan Norwich ya. Leeds juga ada di situ. Nah kira-kira saat yang tepat nggak sih kalau kita berinvestasi membeli pemain Spurs, dan kira-kira siapa pemain Spurs yang direkomendasikan untuk
dibeli? Gitu. Dibeli. Asetnya Spurs siapa aja nih pemainnya? Ya sebagai fans Spurs lah ya pasti aku bilang coba aja tuh masukin mungkin Son, mungkin Reguilon. Kalau mau defense-nya bisa Reguilon. Soalnya kan juga kalau main dari formasi Conte kan dia nanti bisa mainnya lebih di depan gitu. Ya, striker ya. Ya kalau enggak itu Emerson yang fullback satunya. Tapi dia masalahnya dia nggak akan selalu main misalnya. Tapi ya sebenarnya sih ya menurut aku sih jangan prioritas Tottenham sih soalnya masih tim jelek sih. Karena visi itu belum tahu kalau kontennya akan bagus atau enggak di Tottenham ya. Tunggu Edi. Tadi dari yang tadi Edi sebutkan tidak ada nama Harry Kane. Kenapa tuh? Oh iya benar juga sih, soalnya ada yang bilang kan Harry Kane itu manajer baru pasti dia bagus tuh. Ada juga tuh yang bilang sekarang Harry Kane tuh sebenarnya udah senang di Tottenham soalnya ada Conte. Ya belum lihat dulu soalnya kalau kan ada masih banyak pemain-pemain lain yang seharga Harry Kane misalnya kayak Salah, siapa tuh Lukaku, itu si Ronaldo dan lain gitu. Wah Ronaldo mah sekarang nggak mainnya nggak sekeren dulu Ronaldo ya nggak. Emosian mulu si Ronaldo sih ya. Pusing mikir timnya kalah banyak masalahnya. Beban tim. Kira-kira nih Harry Kane ini kan sudah lama sekali ya nggak nyekor, nggak bikin cetak gol. Kira-kira kenapa Harry Kane nggak seperti musim sebelumnya yang sangat gacor? Kenapa? Apa emang skemanya nggak cocok? Atau tandemnya yang kurang? Atau suplai bolanya emang nggak masuk gitu? Gimana Bro Edi? Ya nggak tahu sih, kadang-kadang bagus, kadang-kadang nggak bisa diduga itu si Harry Kane itu. Ya tapi musim lalu itu, wah itu harus punya tuh di FPL-nya tuh dia kasih golin terus, kalau nggak assist juga kalau main. Iya. Tapi musim ini ya enggak, tiba-tiba ada yang mungkin karena manajer atau apa, mungkin dia nggak seneng kan waktu itu pernah mau ke Man City tapi tiba-tiba ya nggak jadi kan. Dia sedih mainnya, kesel gitu. Tapi ya gak ada yang tahu sih kenapa Harry Kane yang gitu. Jangan-jangan Harry Kane masih belum bisa move on nih dari Jose Mourinho kali ya? Iya mungkin ya. Atau memang karena Harry Kane ini ya kecewa nggak dijual ya ke City kali ya. Kan rumornya kali itu sedang mau dijual ke City. Iya. Tapi kalau menurut Edi untuk pembelian Harry Kane di musim ini seharusnya dibeli atau mending beli Son ya, pemilih lain gitu. Oh sebaiknya sih ya kalau mau aneh dikit ya Harry Kane sih bagus juga sih, bisa diferensial gitu kan. Boleh ya buat jadi diferensial. Iya kalau misalnya di mini league-nya udah kayak peringkat terakhir, wah udah pasrah Harry Kane aja. Soalnya ya kalau bagus, wah kamu pasti bagus, kalau nggak bagus ya udah terakhir juga nggak apa-apa kan. Lalu nih kira-kira Bro Edi ini main FPL, punya nggak sih pemain Spurs gitu? Di tim FPL-nya? Wah, aku kayaknya sih masih punya Son aku. Son itu dibeli dari game week 1 ya? Iya, aku masih pikir Son tuh game week 1 bukannya? Kayaknya sih iya sih. Aku kapten Son sih kebanyakan, soalnya aku nggak tahu kenapa tiba-tiba nggak dapet salah. Wah. Jadi kalau nggak ada salah aku kaptennya Son gitu biasanya. Tapi buat para manajer FPL sebenarnya nggak ada yang salah loh kalau kita punya salah ya nggak? Oke, selain Spurs di kota London juga ada satu tim yang saat ini menjadi buah bibir di seluruh dunia. Semuanya saat ini baru memperbincangkan tim yang tanda kutip sebenarnya sih. Awal musim peringkat 20 awal musim. Gitu. Sebelum musim dimulai peringkat 1, game week pertama peringkat 20 dan saat ini sudah berada di 5 besar dan juga bisa menyalip poinnya tim King England ya enggak? Ini luar biasa sekali, Arsenal sudah masuk ke habitatnya. Kira-kira nih menurut si Bro Edi sebagai rival melihat permainan Arsenal gimana? Menarik, bagus, si Arteta sudah oke atau gimana? Wah, itu Arsenal dari musim lalu kan, berapa musim lalu jelek kan, Tottenham lebih tinggi daripada Arsenal gitu, Arsenal turun gitu.
tiba-tiba musim ini awalnya mereka itu game pertama juga tadi bilang ya jelek, terakhir tiba-tiba bagus lagi kan. Ya, melesat ya. Iya, tiba-tiba aja ya. Wah, aku sendiri sih juga nggak terlalu tahu kenapa bisa tiba-tiba naik ya. Mungkin ya sebagai rival kan aku bilang itu beruntung lah. Tapi meskipun dibilang keuntungan, memang Arsenal ini menjadi tim yang pembeda ketika Smith Rowe itu kembali dipercaya dan sangat gacor sekali di lini tengah. Terutama bahkan saat ini Smith Rowe pun juga dipanggil timnas Inggris gitu ya. Jadi menurut Edi, anak-anak muda Arsenal ini layak nggak sih untuk kalau dibeli, apalagi harganya juga tanda kutip nih lebih murah daripada pemain-pemain yang lain. Gimana? Iya, aku sih lihat Arsenal bagus sih. Mereka pemain-pemainnya kayak jelek-jelek itu tiba-tiba mereka memainin yang kecil, pemain yang masih muda maksudnya kan. Sebenarnya banyak tim itu lakukan itu aja kan. Soalnya pemain muda tuh kayak masa depannya harus dikasih kepercayaan gitu. Supaya timnya masa depannya bisa bagus. Itu sangat penting. Jadi Arsenal tuh udah bagus itu mainin yang muda-muda gitu. Smith Rowe juga dia main yang sangat bagus sih sebenarnya. Kira-kira nih Arsenal kan kalau nggak salah besok di game week selanjutnya, game week 12, Arsenal akan melawan tim yang kemarin baru terluka dan sebenarnya sangat potensial untuk meledak, untuk menjadi singa di game week depan, Liverpool. Nah, kan lawannya Liverpool nih, kira-kira nih prediksinya gimana? Oh, Arsenal Liverpool. Ya. Oh iya, Liverpool juga kan mereka punya Mo Salah pasti ngegolin itu kayaknya kan. Mungkin 1, mungkin 2. Sebenarnya pertanyaannya sih bukan Salah ngegolin atau enggak. Pertanyaannya tapi ngegolin berapa kan? Oke. Yakin banget kalau Arsenal akan keok di lawan Liverpool ya, yakin banget kan? Ya, tapi kiper barunya dia Aaron Ramsdale, dia tuh dilihat permainannya bagus banget tuh di Arsenal juga kan. Mungkin itu juga kenapa Arsenal sekarang lagi bagus ya. Oke, mungkin setelah benar-benar Arsenal lawannya juga berat dan sepertinya juga akan mengalami kesulitan saat lawan Liverpool, dan bahkan tadi si Bro Edi ini sempat bilang kalau bukan cuma soal Liverpool menang atau kalah ya, tapi berapa gol, salah nyetak gol gitu kan, sangat yakin sekali. Kita juga sama bro, kita sama. Kalau kita akan prediksi Arsenal akan kalah di game selanjutnya biar MU poinnya sama lagi dengan Arsenal, ya enggak? Karena menurut beberapa orang, titik terbawah adalah saat kita sebagai fans, adalah saat kita dibully fans Arsenal, itu adalah titik darah di bawah. Oke, selanjutnya gini, Edi ini kan selain sebagai manajer FPL juga sebagai seorang kiper ya, kiper. Nah, kira-kira nih kalau di Liga Inggris siapa sih kiper favorit Edi? Wah, kiper favorit. Wah, aku ingat sih 2 tahun yang lalu aku pasti jawabnya Ederson. Ederson waktu itu yang pas dia musim pertama di Man City, masuk ke Man City, aku udah lihat tuh pas pre-season sebelum seasonnya mulai. Aku lihat dia pre-seasonnya, wah dia bagus ini. Karena nggak ada yang tahu dia tuh siapa waktu itu. Aku udah bilang bagus. Tiba-tiba bener bagus. Tiba-tiba Man City menang karena dia kan. Iya, betul. Sampai sekarang aku masih mikir aku suka Ederson, dan juga dia kan kadang-kadang di sweeper keeper gitu. Aku juga suka mainnya kayak gitu. Jadi dia inspiratif cara mainnya aku gitu. Tapi sekarang sih dia ya belum ngapa-ngapain terlalu banyak sih, dia cuman biasa aja ya. Bagus Mendy sih ya udah pasti bagus dia. Kalau untuk musim lalu mungkin yang paling bersinar adalah Martinez. Musim lalu paling bersinar. Iya, Emi Martinez. Tapi untuk musim ini sepertinya ada satu lagi penjaga gawang yang sangat luar biasa sekali, baru naik daun, diperbincangkan juga di mana kipernya Arsenal, kiper kedua yang berubah menjadi kiper utama Arsenal. Pilihan utama sekarang Arteta sudah melupakan Leno dan Ramsdale yang digosipkan akan membawa Arsenal degradasi, justru menjadi pahlawan Arsenal. Menurut Bro Edi gimana nih? Apakah Ramsdale ini juga bisa dimasukkan ke dalam tim FPL juga nggak nih menurut Bro Edi? Iyalah, pasti bisa. Mau taruh Ramsdale tuh sebenarnya cukup pinter sih, soalnya kan Arsenal juga
Ya, tapi mungkin lawan Liverpool agak susah kan. Ya, Oh, Ya sebagai kiper dia bagus, bisa clean sheet banyak, tapi buat aku sih aku nggak akan taruh dia, soalnya aku ya masih Spurs, itu fansnya Spurs, masa rival ya. Arsenal defense-nya kacau, nggak mungkin ini bisa. Oh ya, betul. Tapi kalau Oke, tadi kita ngomong-ngomong soal rival dengan Arsenal, kalau Bro Edi sendiri sekarang punya pemain Arsenal nggak di dalam FPL-nya? nggak punya yakin aku nggak. Aku tahun lalu pas musim FPL-nya selesai, aku hitung aku udah punya pemain dari banyak klub kan. Aku punya pemain dari semua klub nggak ya? Aku hitung tuh Brighton ada, ada Fulham ada ya gitu. 19 ada. Terus aku mikir tim yang mana yang belum ada ya? Wah, ini nih. Arsenal. Aku belum tahu pemain Arsenal. Gitu. Wah, ini nih rival beneran rival di bawah sampai sini nih. Benar. Tapi nggak apa-apa kalau bawa pemain Arsenal, karena ada beberapa pemain manajer yang masih keras kepala memasang Aubameyang untuk jadi seorang kapten, bahkan triple kapten juga ada, dan poinnya bapuk ya kan. Lebih baik kita nggak beli pemain gitu dong, lebih baik poinnya 1 daripada poinnya -1 ya nggak? Betul. Dan seninya bermain FPL juga kadang kalau misalkan tim yang kita sukai dan atau rivalnya kita nggak suka, itu jadi apa ya? Jadi semangat juga ya Mas Damas ya. Jadi bikin bermain FPL-nya jadi seru gitu. Oh, kalau tadi kita udah bahas Spurs, sudah bahas Arsenal, nggak afdol kalau kita nggak bahas King England ya, nggak afdol kalau kita nggak bahas MU. Nah, kemarin di hampir beberapa minggu yang lalu MU kalah melawan Liverpool. Kemudian MU bisa bangkit, lawan Atalanta juga bisa comeback, dan kemarin kembali lagi tanda kutip keok melawan Manchester City. Nah, ini yang penting pertanyaan, saat derby Manchester kemarin, Bro Edi nonton nggak sih? Kalau nonton, menurut Bro Edi, apa yang salah dengan strategi Ole, atau memang City-nya terlalu superior? Aku sendiri sih nggak nonton pertandingan itu, jadi nggak bisa komen tentang itu sih. Tapi menurut aku sih Man U yang aku bisa komen tentang yang Tottenham, soalnya aku nonton yang itu kan. Yang menang 3-0 itu sebenarnya itu sebagai fans Tottenham, aku seneng kalah, soalnya karena kita kalah bisa dapat Conte. Kalau misalnya Man U yang kalah, pasti itu Man U yang dapat Conte kan, olehnya di Iya, lebih bagus. Oke, berarti memang kekalahan melawan MU justru berakibat bagus untuk Spurs ya nggak? Iya, sebagai motivasi juga. Setelah dibahas MU juga, ini ada pertanyaan yang menurut saya agak menggelitik ya. Ronaldo itu bermain uring-uringan berkali-kali. Saat lawan Liverpool dia ngamuk-ngamuk, nendang, hal-hal yang tidak diperlukan. Saat kemarin lawan City juga Ronaldo mendapatkan kartu kuning yang tidak, ini bukan Ronaldo yang dulu gitu ya, bukan Ronaldo yang kalem gitu. Menurut Bro Edi, kenapa sih Ronaldo sekarang saat ini agak temperamen? Menurut Bro Edi, dia frustasi atau memang sedang stres saja? Wah, itu nggak tahu tuh. Mungkin ya karena Ronaldo tuh emang orangnya tuh, dia udah pernah menang Champions League berapa, ngegolin banyak, udah timnya bagus-bagus terus. Mungkin dia ke Man U, mungkin dia kesel kan, dia pikir Man U masih sebagus waktu dulunya, ternyata enggak. Dipikirnya di MU ada Toni Kroos, ada Luka Modric ya, ternyata adanya Fred sama McTominay gitu kan. Oke, kasihan sekali. Kalau musim lalu masih ingat saya omongannya Bro Edi nih Mas Damas soal Bamford, performa Leeds di musim ini juga harus kita minta pendapatnya nih dari Bro Edi nih. Kan kalau musim lalu kan Edi semangatnya, ayo beli Bamford, nanti harganya naik lah. Sekarang Bamford dan para pemain Leeds juga tidak terlalu bagus nih. Sedang turun. Iya. Musim lalu pas ada double game week itu aku suruh semuanya tuh. Dallas, Edi sampai semangat loh. Kapten Dallas double game week. Kapten Dallas loh. Musim ini juga aku sebenarnya taruh Dallas tuh pas game week 1. Tapi dia tahun ini ganti jadi midfielder kan, udah nggak. Ya betul.
Padahal musim lalu tuh aku suka banget sama dia, justru karena dia defender kan. Kalau ngegolin itu poinnya 6 kan banyak banget. Kalau assist juga lebih banyak dan clean sheet juga dapat poin itu. Kalau dia midfielder sekarang udah enggak lagi. Dan dia juga performance-nya juga nggak terlalu bagus tahun ini kan. Leeds sendiri juga nggak terlalu bagus. Karena aku Leeds-nya cuma punya Rodrigo aja depan. Rodrigo memang saat ini jadi pilihan utama karena Bamfordnya sedang cedera gitu kan. Jadi mas saat ini pilihan paling bijak juga membeli Rodrigo karena Rodrigo juga beberapa kali juga cetak assist juga. Oke. Bro Edi nih, kalau boleh kita bicara panjang lebar terkait dengan FPL, boleh dong Bro Edi menyebutkan siapa sih pemain-pemain yang direkomendasikan atau pemain-pemain pilihan Bro Edi nih, dari penjaga gawang 1 atau pemain belakangnya juga 1, tengahnya 1 dan depannya juga 1. Silahkan disebutkan saja Bro Edi. Coba aku buka tim FPL-nya aku lihat dulu. Ya, cocok. Nah, aduh, aku baru lihat nih timnya aku. Ternyata Robert Sanchez suspended until 27 November. Iya. Kartu merah kemarin ya. Mainnya gacor sih, dia nggak sampai dapat kartu merah. Nah, jadi tahun ini aku kipernya Sanchez karena banyak orang bilang Sanchez gitu bagus. Jadi dan harganya juga murah ya. Memang harganya murah juga karena dia sebenarnya bagus tapi ternyata cuma 4,5 pas pertama kali dia kan. Kalau lebih gitu. Jadi kiper sih menurut aku sih ya bebas aja pilih kiper terserah yang mana tapi pilih yang bagus. Pilih De Gea gimana? Oh De Gea gimana, beli De Gea cocok nggak beli De Gea? Itu boleh tapi masih menu tuh masih agak konsisten. Lawan. Ya, belum ada lawan sih Mas Damas. Jangan terlalu mendoktrin disuruh dukung MU dong. Ayo lanjut, kita pilih pemain belakang kali ya. Ya, selanjutnya pemain belakang nih, satu aja. Oke, jadi aku sih sebenarnya pemain belakang itu pas menurut aku sih semua tim FPL harus ada Alexander Arnold dari Liverpool. Tapi aku nggak punya dia masa. Soalnya beberapa minggu yang lalu aku lihat tuh, wah dia ada yang merahnya gitu. Ya kayaknya waktu itu ada kayak kakinya sakit atau apa, lupa. Habis itu aku malah minus 4, pakai minus 4 untuk masukin Alonso yang sampai sekarang belum main untuk aku. itu nggak usah khawatir karena manajer yang merasakan hal yang sama ya, membeli Alonso malah nggak pernah main ya Mas Thomas ya. Chelsea memang membingungkan saat Alonso atau Chilwell yang harus dimainkan, semua fans juga bingung. Sebenarnya Alonso juga oke, dimainkan juga cetak gol, tapi yang dimainin Chilwell terus nih, bikin pusing lama-lama. Jadi sekarang aku masukin balik Chilwell aja. Ya besok yang main Alonso jangan salah. Jadi Chilwell ya. Oke, Chilwell. Kalau pemain tengah favoritnya yang harus dimiliki oleh seluruh para manajer siapa kira-kira? Ya, jadi aku mulai season ini aku sebenarnya mikir tuh, wah kayaknya Brentford bisa jadi kayak Leeds United tahun lalu. Kayaknya Brentford akan jadi bagus gitu, mungkin ke juara, mungkin ke 10 mungkin kan, mid table gitu. Jadi aku taruhnya Ivan Toney, ya dia forward kan. Tapi aku lihat masuk dalam seasonnya si Bryan Mbeumo ini tiba-tiba bagus juga deh. Jadi aku tiba-tiba masukin si Bryan Mbeumo ini sebagai midfield. Jadi aku sebenarnya sampai sekarang masih mikir aku mau Brentford bagus, soalnya aku punya midfielder sama forwardnya Brentford itu 2 pencetak golnya Brentford. Jadi kalau Brentford aku pasti dapat poin itu kan. Ya. Ini adalah pemain pembedanya nggak? Diferensial banget nih. Ya kan, Mas Damas, jarang loh orang yang berpikiran ambil Bryan Mbeumo loh. Lebih baik ambil Bruno Fernandes. Ya, biasanya belinya Bruno Fernandes biasanya. Oh enggak sih, itu cuma Mas Damas aja sih. Tapi kalau menurut Bro Edi untuk midfieldernya yang dijagokan dengan difavoritkan di FPL ada Bryan Mbeumo ya, di samping harganya murah dan sangat diferensial ya, jadi jarang orang yang punya, dan tapi sering cetak gol dan bantu assist juga buat
buat Brentford ya Edi ya. Dia juga kalau aku lihat formasinya kan dia sebenarnya mainnya tuh kayak forward gitu sama kayak gitu. Yes, betul. Posisinya malah jadi striker pendamping setelah Ivan Toney ya. Iya betul. Aku juga suka banget sama Zaha sebenarnya. Oke, 2 lah nggak apa-apa. Satu lagi Zaha. Tapi Zaha ini ya, Zaha musim ini belum kelihatan nih. Apakah dengan Edi bilang Zaha ini manajer FPL buat di game week 12 akan membeli Zaha nih? Harus wajib. Ya kita lihat Zaha, dia mungkin ngegolin lagi, tidak ngegolin. Tapi menurut aku tuh Zaha tuh yang pemain yang tiba-tiba bisa hat-trick gitu, tiba-tiba nggak ada yang Iya, betul. Hat-trick, tiba-tiba 2 Tapi gol. memang di Crystal Palace ada idola baru, Gallagher mungkin ya. Iya, Gallagher. Oh ya. Iya sih, tapi aku masih pikir si Zaha tiba-tiba bisa 3 gol. Wah, aku taruhin aja ya, tiba-tiba. Iya. Cocok. Udah tiba-tiba besok kalau nggak 3 game lagi, nggak tahu kapan, tapi aku tahu dia pasti hat-trick tiba-tiba. Oke, kalau pemain depan favoritnya yang wajib untuk mengisi posisi lini depan di skuad FPL-nya kira-kira siapa nih? Ya aku sih dari awal musim udah bilang tadi kan aku suka Ivan Toney, tapi musimnya udah dateng Ivan Toney masih belum ngapa-ngapain nih. Aku sih dia Jogging. Iya, jogging doang ya. tapi aku masih percaya sama si Ivan Toney ini sebenarnya ya. Jadi sih kalaupun Ivan Toney nggak usah dijual dulu. Oke. Ivan Toney ini ya, tiba-tiba dia mungkin bagus tiba-tiba kan. Banyak tuh pemain yang mid season tiba-tiba jadi bagus gitu. Oke, kalau tadi udah disebutin pemain-pemain favoritnya, kira-kira siapa nih yang layak untuk dijadikan kapten di game week 12? Siapa? Wah, siapa ya? Versi Edi ini. Harry Kane Waktu itu aja. selalu tepat loh Mas Damas loh. Dia waktu itu bilang pertama kali bilang Bamford, terus pas double game week dia bilang Dallas. Ini manjur nih ya. Harry Kane aja nggak apa-apa, keren loh Harry Kane. Wah. Ya, tapi aku tadi juga kemarin sih aku lihat statistik goal scored, jadi golnya itu yang dimasukin, masa Spurs itu 19. Yang di bawahnya tuh cuma Norwich City aja tuh. Jadi Oh gitu. iya, jadi offense-nya tuh baru 9 gol tahun ini, yang lainnya udah berapa gol? 15, 20. Jadi ya masih inkonsisten banget itu attack-nya. Mudah-mudahan Antonio Conte bisa benerin gitu. Tapi mungkin untuk game yang berikutnya, game week 12, aku sih masih prioritaskan yang aman aja, salah lah lawan Arsenal. Tadi kan aku juga udah bilang. Iya. Tandanya tuh Berapa gol ya? kita tunggu, tapi berapa Bukan, gol? bukan soal Liverpool menang, tapi soalnya adalah si berapa gol salahkan cetak gol ya kan, cocok. Ini keren nih, cocok sekali buat para fans Arsenal ya kan. Jangan sakit hati, kalau kalah ya kalah aja ya. Kalau feelingku sih ya 5 gol lah ya, 5-0 kali ini. buat pelipur lara. Oke, Bro Edi, saat ini masih sering main bola? Sebenarnya aku enggak sih, soalnya lagi corona, jadi agak bahaya untuk main Betul. Tunggu normal ya. Nggak apa-apa. Ya kondisi saat ini baru kayak gini ya, emang aktivitas harus segera dikurangi daripada biasanya dulu waktu kita bikin podcast masih sering main bola ya dulu ya. Posisi favoritnya kiper kan? Iya betul. Oke Bro Edi, buat Mas Abraham ada pertanyaan lagi buat Mas Edi? Buat terakhir dan penutup, mungkin diingatkan kepada para manajer FPL, jangan lupa deadline transfer masih minggu depan, dan mungkin dari Bro Edi ada pesan nggak buat para manajer FPL Liga Pasnet nih? Wah, menurut aku sih main FPL yang penting ya itu nggak boleh emosi, harus senang. Nggak boleh emosi dan apa? Harus senang-senang aja. Kalau misalnya itu ganti Trent Alexander-Arnold sama Alonso yang belum main, ya kalem aja, itu tenang aja bos, nggak usah marah. Oke. Masih lama ya nggak? Game week masih jauh ya nggak? Masih panjang. Dan juga Tentunya menarik lah Mas Damas ya. Ini tadi Bro Edi sudah menyebutkan squad selection-nya versi Bro Edi dan beserta dengan kapten rekomendasi untuk game week 12 atau game week 12, yaitu
Muhammad Salah, tentunya pasti para manajer berbondong-bondong mengkaptenkan Salah ya kali ini, lagi-lagi Salah dan Semoga salah. untuk mengkaptenkan Salah. Oke, Terima kasih Bro Edi. Boleh dong kasih say hello buat Liga Fastnet? Gimana? Disapa teman-teman semua pada halo para manajer Liga Fastnet gitu, bisa nggak? Boleh. Oke. Halo teman-teman Liga Fastnet, aku Edi dan aku mau bilang aja selamat FPL-nya, ya seneng-seneng FPL-nya dan mudah-mudahan FPL-nya bagus. Oke, terima kasih. Terima kasih Bro Edi, kalau waktunya yang sangat luar biasa, bisa berbincang-bincang kembali. Jadi event tahunan kali ya, kayak gini ya. Kalau tahun next tahun udah lagi nggak usah event tahunan, event setengah tahun atau event bulanan juga nggak masalah, karena saya yakin saya baru masang fotonya Edi, WA saya sudah bergetar berkali-kali. Wah, luar biasa. Ini siapa, gantengnya kayak hostnya gitu kan. Wah, pusing. Oke Bro Edi, sukses selalu di karir di sekolahnya dan juga tentunya bahagia bersama keluarga, dan tetap main FPL, tetap jaga kesehatan dan juga tentunya keep in touch dengan kita semuanya di Liga Fastnet. Salam dari saya Damas Surya Senaru dan teman saya Albana. Semoga panah hijau buat para manajer. Edi kalau nggak panah hijau kita ulang minggu depan biar panah hijau ya nggak. Oke, sampai jumpa di Liga Fastnet dan tentunya salam panah hijau.